Cara mengatur keuangan pakai metode 6 toples. Metode toples atau jar sangat membantu kamu mengelola uang dengan baik. Tidak hanya efektif, metode ini juga seru. Anak kecil maupun orang dewasa bisa mencoba teknik unik ini. Dengan metode penganggaran ini, kamu akan membagi penghasilanmu menjadi 6 bagian yang mencakup kebutuhan pokok sehari-hari hingga persiapan keuangan jangka panjang. Apa itu metode 6 jar? Metode 6 jar ini diperkenalkan oleh T. Harv Eker, seorang motivator keuangan asal Kanada yang menulis buku terkenal berjudul Secrets of the Millionaire Mind. Menurut Harv, jar bisa bermakna luas, ini boleh berarti toples kaca sungguhan, atau rekening bank. Baik untuk tipe orang konvensional maupun orang modern. Metode ini mudah diterapkan. Metode ini menurut Harv sangat penting, karena untuk mencapai kesuksesan finansial dibutuhkan kebiasaan mengelola keuangan dengan tepat. Harv telah membantu banyak orang untuk menemukan cara mengelola uang pribadi yang baik. Ia pergi dari seminar ke seminar untuk memperkenalkan sistem ini. Nomor 1. Toples kebutuhan, 55%. Digunakan untuk mengelola pengeluaran dan tagihan sehari-hari atau bulanan. Misalnya biaya tagihan listrik, internet, belanja bahan makanan pokok, biaya transportasi dan sebagainya. Toples kebutuhan, 55%, adalah bagian dari metode pengelolaan keuangan yang membagi pendapatan bulanan ke dalam beberapa kategori berbeda, dengan persentase tertentu untuk setiap kategori. Toples ini berfungsi untuk mengelola pengeluaran rutin yang sifatnya mendasar dan tidak dapat dihindari, seperti: pertama, biaya tagihan listrik, yaitu pembayaran bulanan untuk konsumsi listrik di rumah. Kedua, biaya internet, yaitu pembayaran layanan internet untuk keperluan bekerja, belajar atau hiburan. Ketiga, belanja bahan makanan pokok, yaitu pembelian kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging dan bahan makanan lainnya yang dibutuhkan untuk memasak di rumah. Keempat, biaya transportasi, yaitu pengeluaran untuk transportasi sehari-hari, baik itu bahan bakar kendaraan pribadi, biaya angkutan umum atau biaya lain yang terkait dengan perjalanan harian. Kelima, tagihan air dan gas, yaitu pembayaran bulanan untuk konsumsi air dan gas di rumah. Keenam, biaya telekomunikasi, yaitu pengeluaran untuk pulsa atau paket data telepon seluler. Ketujuh, asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, yaitu pembayaran premi bulanan untuk memastikan perlindungan kesehatan dan finansial. Dengan alokasi 55% dari pendapatan ke toples ini, tujuan utamanya adalah memastikan semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Pendekatan ini membantu mengatur prioritas pengeluaran dan menjaga agar pengeluaran rutin tidak melebihi kapasitas pendapatan bulanan, sehingga meminimalisir risiko utang dan masalah keuangan lainnya. Nomor 2. Toples hiburan, 10%. Digunakan untuk pengeluaran yang tidak biasa, seperti makan malam di restoran, liburan akhir pekan, dan hiburan lainnya. Tujuannya untuk memanjakan diri dan menikmati hidup. Toples hiburan, 10%, adalah bagian dari metode pengelolaan keuangan yang dirancang untuk memastikan bahwa ada alokasi anggaran khusus untuk kesenangan dan relaksasi. Pengeluaran dalam kategori ini mencakup aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kepuasan, membantu menyeimbangkan antara kerja keras dan rekreasi. Contoh pengeluaran dalam toples ini meliputi: pertama, makan malam di restoran. Menghabiskan waktu di restoran atau kafe favorit untuk menikmati hidangan istimewa bersama teman atau keluarga. Kedua, liburan akhir pekan. Mengatur perjalanan singkat atau staycation untuk melepas penat dan menikmati suasana baru. Ketiga, hobi dan kegiatan rekreasi, membeli peralatan atau perlengkapan untuk hobi seperti memancing, bersepeda, atau berkebun, serta biaya keanggotaan klub olahraga atau gym. Nomor 3. Toples kebebasan finansial, 10%. Digunakan untuk investasi dan membangun aliran pendapatan pasif. Uang ini tidak boleh dihabiskan, kecuali kalau kamu sudah mencapai kebebasan finansial. Uang di toples ini, misalnya, bisa kamu gunakan untuk membeli emas, saham, modal usaha atau apapun yang berpotensi menghasilkan uang lebih banyak lagi, namun tetap gunakan dengan cermat.
Toples kebebasan finansial, 10%, adalah bagian penting dari strategi keuangan yang berfokus pada pertumbuhan aset dan pencapaian kebebasan finansial di masa depan. Dana yang dialokasikan ke toples ini digunakan untuk investasi dengan tujuan membangun aliran pendapatan pasif dan mengembangkan kekayaan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan dana dari toples ini. Pertama, membeli emas. Investasi dalam emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan fluktuasi pasar. Emas bisa berupa perhiasan, koin atau batangan. Kedua, investasi saham, membeli saham perusahaan yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang. Investasi saham bisa memberikan keuntungan melalui apresiasi harga saham dan dividen. Dana dalam toples ini tidak boleh dihabiskan untuk konsumsi sehari-hari atau kebutuhan jangka pendek. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa uang bekerja untuk Anda dengan menghasilkan lebih banyak uang. Penggunaan dana dari toples kebebasan finansial harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan riset yang baik untuk meminimalkan risiko. Pengelolaan yang bijak dari toples ini dapat membantu mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Memungkinkan Anda untuk hidup dari pendapatan pasif tanpa harus bergantung pada pekerjaan aktif. Nomor 4. Toples pendidikan, 10%. Digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, seperti membeli buku, mengikuti kursus, menghadiri seminar, atau apa saja yang membuat kamu mendapatkan pengetahuan baru. Ini penting buat pengembangan diri kamu. Toples pendidikan, 10%, adalah alokasi dana yang dikhususkan untuk pengembangan diri melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Investasi dalam pendidikan tidak hanya membantu dalam karir tetapi juga memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa cara penggunaan dana dari toples pendidikan. Pertama, membeli buku, investasi dalam buku-buku yang relevan dengan bidang kerja, minat pribadi, atau perkembangan keterampilan baru. Buku-buku ini bisa mencakup literatur profesional, fiksi, biografi, atau buku pengembangan diri. Kedua, mengikuti kursus online, seperti bergabung dalam kursus online yang ditawarkan oleh platform seperti Coursera, Udemy atau LinkedIn Learning, yang mencakup berbagai topik dari keterampilan teknis hingga soft skills. Mengalokasikan 10% dari pendapatan untuk pendidikan memastikan bahwa Anda terus berkembang dan tetap kompetitif di pasar kerja yang terus berubah. Investasi dalam pendidikan bukan hanya tentang meningkatkan potensi penghasilan, tetapi juga tentang pengembangan diri secara keseluruhan, yang dapat memberikan kepuasan dan rasa pencapaian pribadi. Dengan terus belajar dan beradaptasi, Anda meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memperkaya kehidupan Anda. Nomor 5. Toples tabungan khusus, 10%. Digunakan untuk pembelian besar di masa depan, seperti liburan, mobil, rumah, biaya pendidikan dan sebagainya. Toples tabungan khusus, 10%, adalah bagian dari strategi keuangan yang dirancang untuk mempersiapkan pengeluaran besar di masa depan. Dana dalam toples ini disisihkan secara rutin untuk tujuan-tujuan yang memerlukan jumlah uang yang signifikan dan tidak dapat dipenuhi melalui pendapatan bulanan biasa. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan dana dari toples tabungan khusus. Pertama, liburan besar, menyisihkan dana untuk perjalanan liburan ke destinasi impian, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Tabungan ini mencakup biaya tiket pesawat, akomodasi, makanan, dan aktivitas selama liburan. Kedua, pembelian mobil, mengumpulkan dana untuk membeli mobil baru atau bekas, baik secara tunai atau untuk membayar uang muka jika membeli secara kredit. Dengan mengalokasikan 10% dari pendapatan ke toples tabungan khusus, Anda memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tujuan besar tanpa harus berhutang atau mengorbankan kebutuhan lainnya. Ini juga memberikan rasa aman dan kepastian bahwa impian dan rencana masa depan dapat diwujudkan dengan perencanaan keuangan yang baik. Tabungan ini perlu dikelola dengan disiplin, dan sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan liquid seperti rekening tabungan atau deposito. Tergantung pada jangka waktu dan tujuan penggunaan dana. Nomor 6. Toples berbagi, 5%. Digunakan untuk membantu orang lain, seperti memberi hadiah, menyumbang ke badan amal, menjadi sukarelawan dan sebagainya.
Toples berbagi, 5%, adalah alokasi dana yang dirancang untuk memberikan kontribusi positif kepada orang lain dan masyarakat. Dana dalam toples ini digunakan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan membantu orang lain, baik secara langsung maupun melalui organisasi. Berikut adalah beberapa cara penggunaan dana dari toples berbagi. Pertama, memberi hadiah, menyediakan dana untuk membeli hadiah bagi keluarga, teman, atau rekan kerja pada momen-momen istimewa seperti ulang tahun, pernikahan, atau perayaan lainnya. Kedua, sumbangan ke badan amal. Menyumbang kepada organisasi amal atau yayasan yang bekerja dalam bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ini bisa berupa donasi rutin atau kontribusi satu kali. Dengan mengalokasikan 5% dari pendapatan untuk berbagi, Anda tidak hanya membantu orang lain tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan memberikan dampak positif pada komunitas. Berbagi dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan pribadi, serta meningkatkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. Ini adalah cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan mendukung mereka yang membutuhkan, menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan.